Belasan massa yang tergabung dalam Ormas Front Masyarakat Madani (FMM) Selasa siang mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman. Kedatangan Ormas FMM ini untuk mengadukan 4 oknum lurah di Kabupaten Sleman terkait dugaan pelanggaran netralitas lurah dan ASN. Dalam laporan tersebut, pihaknya juga membawa sejumlah bukti berupa kopian foto keempat lurah tersebut. Saat foto bersama, salah satu paslon peserta Pilkada Sleman 2024 sembari menunjukkan jari nomor urut paslon. Bahkan diketahui keempat lurah tersebut juga ikut acara deklarasi dukungan paslon yang digelar pada 7 Oktober lalu. Dengan adanya temuan ini, pihak FMM meminta kepada Bawaslu Sleman untuk segera turun tangan mengawasi proses pilkada agar berjalan sesuai regulasi berlaku. Karena kejadian di beberapa saat lalu, beberapa lurah perangkat desa melakukan deklarasi nyata-nyata secara terbuka dan bisa dilihat di media massa, dan beberapa ASN juga demikian, sehingga harapannya ke depan Bawaslu akan lebih tegas, Bawaslu punya nyali, Bawaslu tidak masuk angin, dan mereka melihat fenomena terhadap pelanggaran pilkada saat ini. Aduan dari Ormas FMM diterima langsung oleh perwakilan dari Sekretariat Bawaslu yang nantinya akan segera ditindaklanjuti menunggu keputusan dari pimpinan. Pada prinsipnya kita di disposisi diamanahkan oleh ketua dan anggota untuk menerima secara pertemuan itu, sehingga apa-apa yang disampaikan daripada forum masyarakat madani tadi sudah kita catat dan kita rekam dan ada notulensinya untuk segera kita sampaikan ke ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sleman untuk segera mensikapinya. Dalam kesempatan tersebut, Ormas FMM ini mendesak Bawaslu agar segera mengambil tindakan tegas agar kualitas demokrasi kontestasi pilkada di Kabupaten Sleman tidak berpotensi konflik. Pihaknya juga berkomitmen untuk memantau jalannya pilkada di Kabupaten Sleman, serta mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi setiap prosesi pemilihan. Inilah ratusan siswa di SMK Citra Medika, Sragen, Jawa Tengah. Ratusan siswa ini melakukan aksi unik pasca pelajaran selesai di sekolah mereka. Mereka membentangkan huruf bertuliskan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden RI yang akan dilantik 20 Oktober. Ucapan selamat ini juga disusul oleh aksi penulisan harapan kepada Presiden dan Wakil Presiden oleh para siswa. Kertas bertuliskan harapan tersebut dipasang di media papan tulis sekolah mereka. Aksi diakhiri dengan penggantian foto Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin digantikan dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi aksinya ngapain aja tuh? Memberikan harapan untuk presiden yang terpilih. Apa aja harapan-harapannya dari dapat menjadikan Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur, dan memberikan kualitas pendidikan yang lebih bagus. Berarti ada penggantian foto juga ya? Iya. Terus ucapan kepada Pak Jokowi yang sudah purna tugas apa ini? Tetap semangat. Kami sebagai siswa mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Jokowi yang telah menjadi presiden selama 10 tahun yang banyak memberikan pelajaran bagi penerus bangsa. Kegiatan hari ini Pak? Baik, kegiatan hari ini tadi mulai dari stretching, apel pagi, kemudian memberikan ucapan selamat kepada Bapak Jokowi, ucapan terima kasih, sekaligus memberikan ucapan selamat kepada Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Wakil Presiden terpilih, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Ini juga pergantian foto juga Pak? Ya, tadi membagikan foto Presiden dan Wakil Presiden terpilih kepada seluruh kelas, di kelasnya anak-anak masing-masing kelas, sekaligus menggantikan foto Bapak Presiden Jokowi dengan foto Bapak Prabowo Subianto. Untuk pemerintahan yang baru Pak, mungkin harapannya Pak? Harapannya untuk pemerintahan yang baru semoga Indonesia semakin maju dan juga unggul di tingkat nasional internasional. Kemudian harapannya di pendidikan semakin diperhatikan. Kemudian lapangan pekerjaan semoga semakin luas untuk generasi muda, anak-anak sekarang. Kemudian harapannya perekonomian Indonesia semakin baik, daya beli masyarakat semakin meningkat, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia semakin bagus sehingga mensejahterakan rakyat secara merata.
Dalam sesi penggantian foto disisipkan mengenai sosialisasi pergantian Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun ini oleh guru. Anur, iChannel TV, Sragen, Jawa Tengah melaporkan. Inilah salah satu sudut galeri figura di wilayah Sriwedari, Laweyan, Surakarta. Seorang seniman figura membentuk wajah Presiden RI yang baru saja dilantik 1 hari lalu. Uniknya, sketsa foto Presiden Prabowo kali ini adalah dari susunan koin 50-an rupiah. Koin ini disusun menjadi figura foto Presiden. Hendra Priantos, seniman figura yang menyebutkan untuk menyusun koin 50-an menjadi satu figura membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu. Selain itu, untuk satu figura membutuhkan jumlah 400-an koin yang sudah mulai langka ini. Hendra mengaku satu figura ia jual dengan harga 2 hingga 2,5 juta rupiah. Awalnya kepikiran mau bikin mozaik pakai koin ini apa sih awalnya? Itu kita suka aja sama karakternya Pak Prabowo. Jadi setelah jadi saya bikin untuk mozaik untuk sendiri sebenarnya Mas. Tingkat kesulitannya seperti apa Mas kemarin? Tingkat kesulitannya di bagian pakai kacamatanya Mas. Kalau mata langsung kan lebih enak, dia pakai kacamata. Dia agak yang susah itu. Terus ini membutuhkan berapa koin kemarin? Itu sekitar 420-an 420. untuk satu wajah. Rencananya nanti ke depan dijual atau dikoleksi sendiri? Kalau ada harga yang tinggi ya kita kasih, kalau enggak untuk koleksi sendiri aja Mas, untuk ikon di kios. Tapi memang ada motivasi setelah Pak Prabowo jadi presiden ya untuk membuat ini, atau memang sebelumnya sudah? Sebelumnya daftar dulu mau bikin, kalau udah jadi saya bikin gitu. Selain Pak Prabowo mungkin sudah pernah bikin yang apa? Selain Pak Prabowo, itu Anies Baswedan juga pernah, Yusuf Kala itu pernah Mas. Yang terakhir anaknya Pak Kapolda Jawa Timur. Kalau mau dijual, jual berapa itu Mas? Itu 2,5 mungkin Mas ya, karena bahannya 50-an koin, kondisi baru kan udah langka juga. Kemarin proses pembuatannya berapa lama? Sekitar 4-5 harian. 45 hari. Iya. Anur, iChannel TV, Solo melaporkan. Wawan Model Management untuk ketiga kalinya menggelar fashion show bertajuk United Diversity di Sleman City Hall. Puluhan model berlenggak-lenggok di atas catwalk dengan mengenakan balutan karya rancangan desainer anak bangsa yang begitu mempesona. Ya, gelaran fashion show ini diikuti oleh sejumlah desainer yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Padu padan busana yang disaukan begitu memukau membuat mata terpana. Baju dan setelan ini merupakan hasil tangan dingin desainer dari anak muda hingga yang sudah profesional, malang melintang di dunia tata busana. Di antaranya, Owens Joe yang berkolaborasi dengan SMK Negeri 1 Wonogiri, Janitra Bay Yulvita Paramita Dewi, Saga Bay SMK YPE Sawunggalih Kutoarjo, LA Suryas Bay SMKN 4 Madiun, Dalam Ageman Bay Arikawati, Monsa Bay SMKN 1 Mondokan Sragen, Omah Jahit Anastasia Bay Timso, DS Production by Amin, Dominika Rila Satyo Cahyani, Salma Gria Busana, serta Silver Model berkolaborasi dengan Oma Deborah. Salah satu yang menarik perhatian yakni saat para model cilik beraksi. Dengan menggunakan pakaian berwarna-warni senada dengan ekspresi khas anak-anak yang membuat decak kagum dengan aksi gayanya. Selain itu, kombinasi kain etik seperti batik juga diperkenalkan dalam event fashion show bertajuk United Diversity untuk mengenalkan wastra Nusantara kepada masyarakat. Wastra Nusantara yakni kain tradisional Indonesia yang memiliki makna budaya dan simbol tersendiri. Wastra Nusantara merupakan identitas dan kebanggaan masyarakat Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.
Waslan Nusantara memiliki ciri khas yang dapat dibedakan dari simbol, warna, ukuran, hingga material yang digunakan. Beberapa contoh waslan Nusantara adalah batik, tenun, songket, dan ikat. Waslan Nusantara memiliki banyak filosofi dan merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Membawa tema runtah dengan konsep limbah lurik yang akan diolah, ya. Tema kali ini memang kita menggunakan sustainable fashion sehingga limbah itu bisa diolah menjadi sebuah baju yang memiliki nilai jual tinggi. Jadi luar biasa bisa mengangkat minat, bakat, dan potensi anak-anak untuk bisa mempromosikan hasil desain mereka, hasil produk mereka. Tema kali ini kami membawa Surias, yaitu pelangi. Diharapkan melalui ajang fashion show ini menjadi sarana bagi para desainer untuk mengenalkan karyanya serta melestarikan waslan Nusantara. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Maksyur Afandi, E-Channel TV melaporkan. Inilah CCTV yang merekam detik-detik aksi pengerusakan baliho milik salah satu paslon calon Bupati Sleman. Beberapa orang mengendarai sepeda motor mendatangi baliho bergambar paslon Kustini Sukamto lalu merusaknya. Pelaku kemudian kabur meninggalkan lokasi. Pasca kejadian, tim hukum paslon nomor 1 mendatangi kantor Bawaslu Sleman. Mereka juga melaporkan aksi perusakan baliho yang menurutnya berjumlah lebih dari 100 titik. Pelapor membawa juga bukti rekaman CCTV dan foto-foto baliho yang dirusak. Mereka mengklaim aksi perusakan baliho dilakukan secara masif di hampir di seluruh wilayah Sleman. Pengerusakan, terkait pengerusakan. Apa yang dirusak, Pak? Baliho, spanduk, sebetulnya ada intimidasi, tetapi untuk hari ini yang kami adukan terkait pengerusakan alat peraga paslon 1 Kustini Sukamto. Alat buktinya apa, Pak? Alat bukti kami bawa. Diceritakan aja, Pak. Jangan dulu aja, Pak. Ada berapa titik, Pak, yang ditemui? Yang ditemui utamanya yang banyak di daerah Sleman Barat, di Minggir, Moyudan, terus Godean, juga di wilayah timur, Berbah juga ada, masif hampir seluruh merata. Totalnya berapa, Pak? Totalnya kalau dihitung 100 lebih, tapi yang untuk alat bukti yang kami bawa hanya puluhan, yang rusaknya skalanya besar. Rusaknya skalanya besar. Kapan itu, Pak? Gimana? Kapan itu? Sejak sebelum mulai kampanye, dimulai, tetapi sudah saya sampaikan ini karena sudah masuk ke ranah pidana pemilu, juga ini sudah masif. Kalau cuma 1-2 kami tidak akan melakukan pengaduan. Artinya karena masif gitu, Pak? Iya, karena banyak. Sudah bagi kami sudah keterlaluan. Tapi kami nantinya sudah tidak akan melakukan pembalasan. Biar kami serahkan untuk permasalahan ini kepada Bawaslu Panwas. Bawaslu Sleman sendiri akan mengkaji laporan tersebut apakah memenuhi unsur formil material atau tidak. Hari ini kan tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1 melaporkan peristiwa pengerusakan alat peraga kampanye ya di beberapa titik di Kabupaten Sleman. Di antaranya di Kapanewon, Godean, Moyudan, dan beberapa titik lainnya. Prinsip laporan ini tadi sudah kita fasilitasi, kita layani. Nanti kami akan kaji dulu laporannya, memenuhi unsur formil materialnya atau enggak. Ya, kalau seandainya belum terpenuhi, nanti kami akan coba sampaikan kembali ke tim untuk diperbaiki. Berapa lama, Pak, proses ininya? Ini sekitar berapa, Pak? Kita menetapkan ini 7 hari ya. Tetapkan. Kalau nanti memenuhi terus gimana itu, Pak, tindakan? Kalau memenuhi ya kita proses, panggil klarifikasi pihak-pihak terkait yang dilaporkan itu.
termasuk pelakunya kalau ada gitu ya, nanti kita panggil. Saya juga belum baca secara resmi ya, secara detail yang dilaporkan tadi karena baru saja selesai. Nanti kita lihat, kita kaji. Tapi laporan itu harus jelas nggak orang yang dilaporkan? Iya kan itu masuk di unsur formilnya ya, penemunya siapa, yang melihat siapa, ya pelapornya siapa, kemudian pelakunya siapa, kalau ada saksinya siapa gitu. Nah itu kan ada semua di form laporan itu. Nah, nanti kita kaji itu sudah terpenuhi atau belum. Kalau belum nanti kita minta untuk dilengkapi. Nantinya, Bawaslu Sleman akan memanggil pihak-pihak terkait apabila laporan tersebut memenuhi syarat formil dan material. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Yogyakarta. Ditemui saat acara di UGM Senin siang, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo turut berkomentar soal wacana partainya masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan hingga kini belum ada keputusan partai terkait hal tersebut. Nantinya keputusan bergabung atau tidaknya PDIP ke pemerintahan Prabowo Gibran diserahkan kepada Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP. Hal ini sesuai dengan Rakernas PDI Perjuangan. Ganjar sendiri mengaku tetap konsisten memilih berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Ini kan rumor wacana PDIP gabung ke kabinet itu Pak, dengan pertemuan ada Bu Mega dengan Pak Prabowo juga. Pak Ganjar kemarin juga sempat menekankan bahwa Pak Ganjar itu lebih sreg kalau PDIP di luar pemerintahan supaya check and balances. Kalau sekarang gimana Pak? Ya, belum ada keputusan. Rakernasnya sudah memutuskan diserahkan pada Bu Mega, kita tunggu keputusan dari Bu Mega. Berarti semua terserah Bu Mega? Bukan terserah, dimandatkan oleh Rakernas, jadi kita menunggu keputusannya. Kalau Pak Ganjar sendiri lebih sreg PDIP di dalam pemerintah? Saya sudah membuat pernyataan pada saat awal dan tidak pernah bergeser. Berarti tetap di luar ya Pak ya? Saya tidak pernah bergeser dan pernah membuat pernyataan itu. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Yogyakarta. Sebanyak 477 pelajar dari tingkat SMA sederajat SMP dan SD se-Kabupaten Bantul mengikuti Lomba Palang Merah Remaja PMR. Acara yang dihelat oleh PMI Kabupaten Bantul ini berlangsung cukup meriah. Ada 10 kategori yang diperlombakan, mulai dari kepalang merahan, pertolongan pertama, cerdas cermat, wira bicara, hingga melukis tong sampah bertemakan perubahan iklim. Tak ketinggalan digelar pula pojok edukasi, mitigasi bencana, dan kegawat daruratan yang dikemas dalam sebuah permainan. Selain menjadi bagian dari HUT PMI yang ke-79, Lomba PMR ini digelar sebagai sebuah inisiatif yang sangat penting dalam upaya membina generasi muda yang memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama dan terampil dalam penanganan kegawat daruratan, baik di lingkungan sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan tujuan pembinaan Palang Merah Indonesia untuk PMR, pembinaan PMR di Palang Merah Indonesia, kalau untuk tingkat SD atau tingkat PMR mula, itu harapannya mereka bisa menjadi peer leader atau mereka bisa menjadi contoh buat teman-temannya. Nah kemudian kalau untuk tingkat madya atau SMP, harapannya mereka bisa menjadi peer support. Jadi mereka bisa mendorong teman-temannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kepalang merahan. Kemudian kalau di tingkat wira atau tingkat SMA, itu harapannya mereka bisa menjadi peer educator. Jadi dia bisa menjadi pendidik sebaya untuk teman-temannya terkait dengan kepalang merahan. Itu bisa menambah wawasan tentang PMR yang tadinya kita hanya tahu dasar-dasarnya saja. Di sini kita bisa lebih belajar lebih banyak lagi tentang PMR. Dengan ilmu itu kita bisa lebih tahu ya gimana kalau semisal ada keadaan darurat seperti apapun, kita bisa lebih cepat menanganinya bagi sekolah atau masyarakat. Acara yang dipusatkan di lapangan Sido Mulyo, Bambang Lipuro, Bantul ini diikuti 26 sekolah tingkat SMA atau sederajat, 24 SMP dan 11 SD. Pihaknya berharap para peserta dapat memanfaatkan momentum lomba ini sebagai sarana untuk meningkatkan kesigapan dalam menghadapi bencana alam maupun penanganan kegawat daruratan. Karena setiap detik sangat berharga dalam memberikan pertolongan pertama, melalui kompetisi yang seru dan menantang, peserta diajak untuk mengasah kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai situasi darurat yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Tanaman kelapa memang menyimpan potensi yang sangat cukup besar. Bahkan buah kelapa gabuk atau kelapa mandul yang tadinya hanya menjadi limbah mampu mendatangkan nilai ekonomis jika diolah dengan baik. Di tangan Suyanto, warga Wonorejo, Gading Sari, Sanden, Bantul inilah buah kelapa gabuk yang sudah kering disulap menjadi berbagai kerajinan unik. Salah satunya membentuk kepala kera. Dibantu oleh satu rekannya, buah kelapa dibersihkan dari kulit luarnya hingga tersisa serabut yang kemudian dikreasikan dengan bentuk wajah dan rambut. Tak butuh waktu lama, hanya 20 menit satu kepala kera berhasil dibuat. Rata-rata untuk satu kepala kera dijual seharga Rp12.000 hingga Rp15.000. Dalam sebulan tak kurang dari 300-an biji terjual hingga keluar daerah istimewa Yogyakarta, seperti Pasuruan, Bali, hingga Kalimantan. Berbanding 300% lebih rendah sebelum pandemi COVID-19 melanda. Ya dulu kan banyak limbah, terus kita berpikir biar laku, manfaat saya bikin ini. Ternyata laku, ada yang mau itu pertamanya. Ya, iya kok kepepet paling kayaknya ya. Belajar sendiri intinya gitu. Terus dijual kemana aja nih Pak? Yang selama ini ke Bali, ke Pasuruan, Surabaya, terus ke Jogja itu ya kayak Malioboro, Beringharjo gitu. Kalau sekarang rasa suka dulu rata-rata 1.000 lebih. Nah, dulu ya. Terus akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini rada berkurang. Setelah COVID itu loh rada kurang. Merintis usaha sejak 2007 silam, mantan karyawan di perusahaan baja ini awalnya hanya iseng mengolah kelapa gabuk yang banyak ia temukan berserakan di sekitar tempat tinggalnya. Namun tak disangka, hasil kerajinan itu banyak diminati di pasaran. Selain kepala kera dengan berbagai ekspresi, Suyanto juga berkreasi membuat celengan berbentuk kura-kura serta lonceng gantung berhias burung bangau yang kesemuanya berbahan kelapa gabuk. Ditemui usai menghadiri acara di UGM pada Selasa siang, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf buka suara soal Kabinet Prabowo Gibran. Gus Yahya menyebut pemilihan menteri di Kabinet Prabowo Gibran merupakan hak prerogatif Presiden. Namun jika dilihat dari realita demografis, harusnya separuh Kabinet Prabowo Gibran diisi kader NU. Sebab secara fakta demografis, lebih dari separuh penduduk Indonesia merupakan warga Nahdlatul Ulama. Ia pun memastikan seluruh kader NU siap jika dibutuhkan menjadi Menteri Prabowo Gibran. Catatan dari PBNU tentang 2 periode masa pemerintahan Jokowi ini? Ya, alhamdulillah ada banyak hasilnya. Kita berterima kasih atas jasa-jasa Pak Jokowi. Kita berharap bahwa yang baik yang berlangsung dan terus dikembangkan. Terkait dengan kedekatan Jokowi dengan Prabowo, apakah PBNU akan tetap memberi dukungan pada Prabowo? Baik sekali bahwa ya mudah-mudahan itu bisa didorong kesinambungan mengenai inisiatif-inisiatif strategis yang telah dimulai oleh Pak Jokowi. Kalaupun harus ada perubahan juga bisa dibicarakan bersama supaya inisiatif yang sudah diambil tidak sia-sia karena hilang begitu saja sebelum apa yang menjadi visinya tercapai. Rumor-rumornya PBNU akan memberikan kadernya untuk parlemen nanti, apa untuk kabinet Prabowo? Seperti saya bilang, NU ini fakta demografis, realitas demografis. Menurut survei, lebih separuh Indonesia ini orang NU. Kalau diukur secara demografis, ya saya kira kabinet nanti minimal separuhnya NU. Separuhnya NU ya. Seperti diketahui, Prabowo Gibran akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober mendatang. Prabowo kemudian akan mengumumkan nama-nama menteri yang akan menjadi pembantunya di pemerintahan. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Yogyakarta.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir angkat bicara terkait Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti yang santer diisukan akan menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabinet Prabowo Subianto mendatang. Secara tegas pihaknya meminta semua pihak agar tidak mendahului pengumuman dari Presiden terpilih. Terkait komposisi kabinet mendatang, hal itu disampaikan Haidar seusai peresmian 2 gedung baru di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Bantul, Jumat siang. Siapapun yang akan menerima mandat menjadi menteri kabinet termasuk di bidang pendidikan, Haidar berpesan untuk bisa membangun Indonesia berkembang secara fisik dan raganya tetap menjadi satu kesatuan dengan jiwa kebangsaan. Jangan mendahului presiden terpilih. Jadi kita tunggu 20 Oktober. Seluruhnya hak prerogatif presiden kita hargai, kita hormati, tetapi siapapun yang diberi mandat menjadi menteri kabinet termasuk di bidang pendidikan, concern kami adalah membangun Indonesia ini berkembang secara fisik dan raganya, tetapi jangan lupa dan harus jadi satu kesatuan integrasi jiwanya. Lebih lanjut, Haidar mengatakan pihaknya menghormati siapapun yang akan diberi mandat menjadi menteri kabinet, termasuk di bidang pendidikan yang selama ini menjadi perhatian Muhammadiyah. Pihaknya juga meyakini bahwa susunan kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal mempresentasikan berbagai profesi, golongan, dan kekuatan di masyarakat. Masa kampanye pilkada menjadi berkah tersendiri bagi pengusaha percetakan digital dan konveksi. Salah satu usaha konveksi dan percetakan digital yang kebanjiran order pembuatan atribut kampanye pilkada 2024 berada di Jalan Kemuning, Kelurahan Mageru, dan Jalan Siliwangi, Kelurahan Kroyo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pesanan alat peraga kampanye hingga bahan kampanye beragam mulai dari stiker, kaos, hingga MMT seperti baliho dan banner. Yohanes Erwin Yunanto sebagai pemilik percetakan digital dan usaha konveksi mengaku masa kampanye Pilkada 2024 dirinya dan 7 karyawan mengaku kewalahan memenuhi permintaan para tim kampanye calon kepala daerah. Untuk itu, selain menambah 6 karyawan paruh waktu, Erwin juga menambah alat digital printing, mesin hot press hingga mesin outdoor. Mulai kebanjiran pesanan sejak kapan, Mas? Ya sejak waktu pas pendaftaran di KPU itu, karena untuk kaos kan gunanya untuk waktu pendaftaran serta pengundian nomor urut itu kan juga dibutuhkan. Nah, mulai tanggal-tanggal itu sudah mulai kebanjiran order sampai saat ini. Ini Mas jumlahnya Mas kaos? Ya ribuan Mas, ada yang 2.000, 5.000, pokoknya ya istilahnya banyak lah. Ini suatu pesta mungkin ya 5 tahun sekali ya, tapi lumayan dapat menambah income para pengusaha konveksi. Omsetnya bisa puluhan juta Mas? Iya begitulah Mas, puluhan juta. Ada penambahan jumlah karyawan untuk membantu ini Mas? Ya banyak Mas, ada karyawan yang sifatnya temporer gitu dipanggil. Terus penambahan alat juga ada, juga penambahan karyawan gitu untuk mengcover, karena ini kan momentum ya Masnya sifatnya, makanya apapun kita kejar karena nggak setiap tahun ada gitu. Banyaknya orderan yang masuk di musim kampanye ini membuat pengusaha percetakan digital dan konveksi ini dapat meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Kecepatan dan ketepatan bahan jadi menjadi tantangan tersendiri saat masa kampanye. Anur, Sragen, e-Channel TV melaporkan.